Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Abi Salman Priyanto Channel. Kali ini kita akan belajar bersama materi pelajaran kimia kelas 11 IPA SMA atau MA, yaitu termokimia bagian kedua bab kalorimetri. Namun sebelumnya, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah ini akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu kimia dan ilmunya bisa bermanfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bagian kedua ini kita akan belajar penentuan perubahan entalpi reaksi. Jadi untuk penentuan perubahan entalpi reaksi ini ada 4 cara yang bisa digunakan, yaitu kalorimetri, hukum Hess, data entalpi pembentukan, dan energi ikatan. Untuk kali ini kita hanya akan membahasnya, yaitu kalorimetri. Apa itu kalorimetri? Kalorimetri yaitu ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang perubahan energi sebuah sistem dengan menghitung perubahan suhu di sekitarnya. Alat untuk menghitung kalorimetri ini disebut dengan kalorimeter, yaitu alat yang digunakan untuk menghitung penghantaran panas selama reaksi. Kalorimetri di sini jadi terjadi penentuan kalori reaksi atau G dengan menggunakan kalorimeter. Nanti rumusnya Q air bisa dihitung dengan rumus M kali C kali delta T. Sedangkan Q kalorimeter bisa dihitung dengan rumus C kali delta T. Adapun keterangannya, Q adalah jumlah kalor, M adalah massa air, yaitu larutan yang ada di dalam kalorimeter, C adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu, didapat dari suhu akhir dikurangi suhu awal, atau suhu T2 dikurangi T1. Kalorimeter ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah kalorimeter bom. Nah, ini bom bukan berarti bom yang meledak yang berbahaya, bukan. Ini hanya istilah saja ya. Kalorimeter bom itu apa sih? Yaitu kalorimeter yang merupakan sistem terisolasi. Jadi sangat tertutup sehingga tidak ada kalor yang terbuang dan pengukurannya bisa lebih teliti. Nah, gambarnya seperti ini. Ini dindingnya di sini tebal. Ini merupakan insulasi. Di sini terisolasinya di sini. Kemudian ada pengaduk, ya, digunakan untuk apa pengaduk? Agar suhu air merata. Kemudian yang di tengah ini adalah tempat reaksinya. Nah, tempat reaksi itu yang diistilahkan dengan bom. Kemudian ada alat pemanas listrik untuk memulai terjadinya reaksi dan digunakan termometer ya. Nanti pada kalorimeter bom ini kalor yang diserap atau dilepas oleh kalorimeter disebut kapasitas kalorimeter atau C kalorimeter. Sehingga Q reaksi bisa dihitung min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Dalam hal ini dikenal dengan azaz black ya, ada istilah azaz black. Apa itu azaz black? Ya, black itu hitam ya. Pada percampuran dua zat, jumlah kalor yang dilepas oleh zat yang lebih tinggi suhunya akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Jadi nanti Q yang dilepas itu akan sama dengan min Q yang diterima. Sehingga Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah
kikalorimeter. Sedangkan Ki larutan sendiri bisa dihitung dengan rumus M kali C kali delta T. Ya, saya ulangi. Pada asas Black ini, Ki larutan bisa dihitung dengan rumus M kali C kali delta T. Keterangannya, M adalah massa larutan, C adalah kalor jenis, kemudian delta T adalah perubahan suhu. Ya, perubahan suhu ini bisa dalam soalnya itu derajat Celcius, bisa derajat Kelvin, tidak masalah. Delta T diperoleh dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Kemudian kikalorimeter bisa dihitung dengan rumus C kali delta T. Keterangannya, C adalah kapasitas kalor. Nah, untuk menghitung delta H atau entalpi reaksi yang sudah kita bahas pada termokimia bagian pertama, delta H bisa dihitung dengan Ki reaksi dibagi mol, ya. Nah, itu kalorimeter bom. Nah, satunya lagi adalah kalorimeter sederhana. Nah, ini bisa dibuat sendiri dengan menggunakan 2 gelas styrofoam yang ditumpuk, ya. Tutup gelasnya bisa menggunakan gabus atau busa. Kemudian termometernya dimasukkan sekalian sebagai pengaduk. Jumlah kalor yang diserap atau yang berpindah ke lingkungan ini dapat diabaikan, ya. Karena di sini tidak terjadi sistem isolasi seperti halnya pada kalorimeter bom. Sehingga nanti Ki reaksi akan sama dengan min Ki larutan. Oke ya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan 25 ml larutan asam sulfat 0,5 molar ditambah dengan 25 ml kalium hidroksida 1 molar pada suhu 23,5 derajat Celcius. Ternyata temperaturnya naik menjadi 30,17 derajat Celcius. Maka hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi, ya. Dalam soal ini anggaplah bahwa massa jenis larutan 1 gram per mililiter dan kalor jenis larutan adalah 4,2 Joule per gram Kelvin. Maka pembahasannya kita hitung dulu Ki reaksi. Tadi rumus Ki reaksi adalah min Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Karena kalorimeter diabaikan, ya, ini kita anggap memakai kalorimeter yang sederhana tadi, maka yang kita hitung adalah Ki reaksi sama dengan Ki larutan. Untuk massa larutan itu adalah memakai rumus Rho larutan kali V total. Rho-nya adalah 1, V-nya tadi 25 mili ditambah 25 mili. Nah, dikalikan nanti akan menjadi massa larutannya 50 gram. Delta T-nya didapat dari mana? Dari suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu 30,17 dikurangi 23,5 derajat Celcius. Sehingga delta T-nya ketemu 6,67. Kemudian Ki larutan dihitung dengan M larutan kali C kali delta T. Nah, kita masukkan angka yang sudah kita peroleh tadi. M larutannya 50 gram, C-nya 4,2, kemudian delta T-nya 6,67. Sehingga diperoleh Ki larutannya adalah 1400,7 Joule atau kita bulatkan jadi 1,4 kilojoule. Nah, selanjutnya
Mol H2SO4 kita hitung, yaitu 25 ml tadi volumenya, kali molarnya 0,5 molar, ketemu 12,5 molar ya. Kemudian mol KOH kita hitung, volumenya tadi 25 ml kali 1 molar, ketemu 25 milimol. Nah, untuk mencari mol H2O, maka kita buat persamaan reaksi dulu. Jangan lupa persamaan reaksinya harus setara. Ya, jadi harus setara di sini. Ya, maka kita hitung mol H2O nanti ketemu 25 milimol atau 2,5 kali 10 pangkat min 2 ya. Maka untuk 1 mol H2O delta-nya adalah min 1,4 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 2, sehingga ketemu delta-nya adalah untuk 1 mol H2O min 56 kJ per mol. Oke ya. Kita lanjutkan soal yang kedua. Asam benzoat murni ya. Di sini diketahui sebanyak 1,22 gram dimasukkan ke dalam kalorimeter bom yang berisi 1200 gram air. Kapasitas kalorimeter diketahui 1,365 Joule per derajat Celcius. Kalor jenisnya diketahui 4,18. Maka hitunglah kenaikan suhu kalorimeter yang terjadi. Nah, di sini juga diketahui ARC itu adalah 12, O-nya 16 dan hanya 1. Maka pembahasannya, pertama kita hitung dulu mol dari asam benzoat, yaitu gram per mr. 1,22 dibagi 122 ketemu 0,01 mol. Nah, Q reaksi sama dengan delta H kali mol, yaitu min 3277 kali 0,01. Nanti akan ketemu min 32,77 kJ. Kalau kita jadikan joule jadinya 32.770 Joule. Nah, reaksinya dihitung tadi pada penjelasan awal, yaitu rumusnya min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Sehingga Q reaksinya sama dengan min M kali C kali delta T, itu rumus dari Q larutan, ditambah C kali delta T, itu rumus dari Q kalorimeter ya. Sehingga kita masukkan angkanya ya. Nah, ini dihitung, yang kita hitung adalah delta T-nya ya. Maka delta T ketemu 5,13. Berarti kenaikan suhu kalorimeternya adalah 5,13. Oke, lanjut ya. Contoh soal yang selanjutnya, ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan di sini yaitu 25 ml asam sulfat 0,5 molar dan 25 ml KOH 1 molar pada suhu 23,5 ya. Nah, ternyata temperaturnya naik menjadi 30,17 ya. Nah, ini caranya sama dengan tadi ya. Ini yang ditanyakan adalah perubahan entalpinya ya. Nah, ini entalpinya ketemu min 11 min 11.082 kJ per mol. Oke ya. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini yang ditanyakan adalah entalpi juga ya. Ini
sebanyak 9,6 gram kristal LiOH ditambahkan ke dalam kalorimeter yang berisi 150 gram air. Setelah kristal LiOH larut, suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 27 derajat menjadi 33,5 derajat Celcius. Maka tentukanlah entalpi pelarutan LiOH dalam air ya. Kita cari dulu ke reaksi, kemudian dimasukkan angkanya, ke reaksi ketemu min 4433,13 Joule. Setelah itu mencari mol LiOH ketemu 0,4, baru setelah itu dicari delta H LiOH untuk 1 mol, yaitu tadi ke reaksi dibagi dengan 0,4 mol ketemu min 11,082 kJ per mol. Oke ya, soal dan pembahasan ini kami ambil dari website tanyatanya.com. Demikian untuk pembahasan bab termokimia bagian kedua, yaitu tentang kalorimetri ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.